Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Rita Nuryani sebagai guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 12 pada tahun pelajaran 2021-2022. Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anakku kelas 12 yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, mulai sekarang kita kembali kepada kegiatan belajar mengajar. Meskipun melalui media online seperti ini, mudah-mudahan kalian tidak lantas turun semangatnya untuk tetap belajar. Materi yang akan dibahas di kelas 12 yang pertama yaitu tentang surat lamaran pekerjaan, di mana kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, diharapkan kalian mampu mengidentifikasi surat lamaran pekerjaan. Kemudian kalian juga mampu memahami isi surat lamaran pekerjaan dan mampu memahami sistematika surat lamaran pekerjaan. Jadi ada 3 poin yang harus tercapai untuk materi pertama ini. Materinya adalah tentunya tentang surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, identifikasi surat, kemudian isi dan sistematika. A. Identifikasi surat lamaran pekerjaan. Yang dimaksud di sini adalah apa pengertian atau apakah surat lamaran pekerjaan itu. Surat lamaran pekerjaan yaitu surat yang dikirim oleh seseorang yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu perusahaan atau instansi tertentu. Surat lamaran pekerjaan adalah surat pribadi yang bersifat resmi. Oleh karena itu, terdapat aturan-aturan tertentu yang harus diperhatikan baik dalam bentuk maupun penulisannya. Berbeda dengan surat pribadi kepada pribadi yang lain, begitu ya. Jadi ini termasuk ke dalam surat resmi, ada aturan penulisannya. Bentuk surat lamaran pekerjaan terdiri dari 2 macam. Yang pertama berbentuk manual. Maksudnya, surat lamaran pekerjaan itu dibuat secara tertulis, dalam hal ini ditulis tangan, dan terdapat print-out-nya atau terdapat bentuk fisiknya. Biasanya, surat lamaran pekerjaan yang ditulis tangan ini ditulis di dalam kertas folio bergaris. Yang kedua, berbentuk elektronik. Maksudnya, surat lamaran pekerjaan ini dibuat secara tertulis, namun diketik dan dikirim melalui surat elektronik atau email, dan tidak terdapat print-out-nya. Tentu saja tidak ada bentuk fisiknya karena dikirimnya lewat surat elektronik atau email. Mudah-mudahan kalian bisa pahami ya. Selanjutnya, B. Isi surat lamaran pekerjaan. Apa saja yang ada di dalam surat lamaran pekerjaan itu? Di antaranya, yang pertama ada tanggal surat, ada lampiran, hal atau perihal, alamat tujuan, salam pembuka, isi surat yang di dalamnya ada paragraf pembuka, isi surat, dan paragraf penutup. Lalu ada salam penutup, dan terakhir tanda tangan dan nama lengkap. Di slide berikutnya kita akan bahas satu persatu aturan penulisannya seperti apa setiap poin dalam isi surat lamaran ini. Mari kita lihat. Yang pertama, tanggal surat. Bagaimana aturan penulisan tanggal surat di dalam surat lamaran pekerjaan? Yang pertama, tanggal surat ditulis di sebelah kanan atas surat.
Bisa kalian bayangkan tidak? Dalam satu lembar surat, di pojok kanan atas itu ditulis tanggal surat. Aturan yang kedua, penulisan tanggal surat tidak perlu didahului dengan nama tempat jika nama tempat sudah tercantum di bagian kop atau kepala surat. Namun pada umumnya surat lamaran pekerjaan itu tidak menggunakan kop surat. Meskipun ini bersifat resmi tapi bentuknya bentuk surat pribadi. Jadi tidak ada kop surat biasanya. Maka dari itu tanggal surat biasanya diawali dengan nama tempat terlebih dahulu. Nama bulan ditulis dengan huruf dan tidak disingkat. Jadi tidak seperti ini. Bulan Januari itu kan bulan 1. Misalnya contoh 20 Januari atau 20/01/2020 misalnya. Nah, tidak ditulis dengan angka bulan Januarinya itu, tetapi ditulis dengan huruf atau dengan kata. Bisa dipahami ya? Kemudian yang terakhir, dalam penulisan tanggal surat ini aturannya adalah di akhir baris tidak dibubuhkan tanda titik. Itu aturan penulisan tanggal surat. Dan contohnya misalnya 10 Januari 2020 tanpa titik, bukan 10 Januari 2020 dengan titik. Selanjutnya isi surat lamaran pekerjaan yang kedua yaitu lampiran. Lampiran merupakan tambahan dalam bentuk berkas. Bisa berupa surat, bisa berupa fotokopi ijazah, atau salinan surat resmi lainnya. Biasanya kalau kita melamar pekerjaan itu biasanya dilengkapi dengan berkas-berkas di luar surat lamaran pekerjaannya itu sendiri sebagai persyaratan yang diminta oleh perusahaan yang bersangkutan atau instansi yang bersangkutan. Aturan yang kedua, huruf awal kata lampiran ditulis dengan huruf kapital. Lampiran ya. Huruf L-nya ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Boleh disingkat menjadi LAMP, L-A-M-P. Di akhir baris tidak dibubuhkan tanda titik. Terakhir, penulisan lampiran diikuti dengan tanda titik 2. Demikian aturan penulisan tentang lampiran di dalam surat lamaran pekerjaan. Yang ketiga, isi dari surat lamaran pekerjaan yaitu perihal surat. Yang dimaksud dengan perihal surat itu sama dengan pokok surat. Maksudnya ialah urusan, soal, atau tentang apa surat yang kita kirim kepada instansi atau perusahaan itu. Aturan penulisannya tentang perihal surat, yang pertama, huruf awal ditulis dengan huruf kapital. Kemudian yang kedua, perihal surat diusahakan singkat tapi jelas dan tidak melebihi 1 baris. Contoh misalnya, perihal surat lamaran pekerjaan. Yang ketiga, aturan penulisannya yaitu kata perihal diikuti dengan tanda titik 2. Yang terakhir, di akhir baris tidak dibubuhkan tanda titik dan barisnya tidak digaris bawah. Itu tentang perihal surat. Semoga kalian bisa memahaminya. Yang keempat, alamat surat. Aturan penulisannya yaitu yang pertama, kata yang terhormat disingkat menjadi YTH dengan huruf awal kapital, yaitu huruf Y-nya. Yang kedua, kata kepada tidak perlu dicantumkan karena sudah jelas alamat yang ditulis adalah alamat yang dituju. Yang ketiga, kata sapaan bapak atau ibu ditulis dengan huruf awal kapital jika diikuti dengan nama orang.
Tetapi jika menyebutkan jabatan saja, maka kata sapaan tidak perlu dicantumkan. Contoh misalnya Bapak Zainuddin atau Ibu Nuraini. Jika tidak ada nama yang mengikuti sapaan bapak atau ibu tersebut, maka kata bapak atau ibu tidak dicantumkan. Jadi kalau hanya jabatan saja, langsung saja disebutkan jabatannya apa. Yang keempat, aturan penulisannya yaitu penulisan kata jalan untuk alamat ya, tidak disingkat. Jadi harus ditulis lengkap, jalan, bukan JLN atau JL. Terakhir, di akhir baris tidak dibubuhkan tanda titik. Yang kelima, salam pembuka. Aturan penulisannya yaitu 1. Bentuk yang lazim digunakan sebagai salam pembuka adalah dengan hormat. 2. Huruf awal kata dengan ditulis dengan huruf kapital. Jadi kata dengan huruf D-nya ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Yang ketiga, penulisan dengan hormat diikuti dengan tanda koma. Keempat, salam pembuka ditulis di margin kiri atau di bagian kiri, sejajar dengan alamat surat, hal, dan lampiran. Terakhir, penulisan salam pembuka tidak menjorok ke dalam sebagai alinea baru. Jadi ditulis lurus dengan lampiran, hal, alamat yang dituju. Ketika kita sudah masuk ke bagian isi surat, baru paragraf pertama ditandai dengan tulisan yang menjorok ke dalam. Seperti itu. Selanjutnya, bagian isi surat. Nomor 6. Isi surat merupakan bagian yang sangat penting karena merupakan wadah segala sesuatu yang ingin disampaikan. Yang di dalamnya terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, bagian pembuka. Merupakan bagian pengantar atau pendahuluan yang menjelaskan bahwa pelamar sedang melamar pekerjaan, sehingga perlu mengidentifikasi pekerjaan yang diminati. Bagian yang kedua yaitu bagian isi, berisi penjelasan singkat dan padat tentang kualifikasi yang telah disampaikan di bagian pembuka, seperti menyampaikan syarat-syarat yang diminta perusahaan atau instansi dan skill yang dimiliki oleh pelamar. Bagian terakhir dalam isi surat yaitu bagian penutup, berisi harapan dan ucapan terima kasih. Kalimat yang digunakan hendaknya sederhana. Yang ketujuh, salam penutup. Bentuk yang lazim digunakan adalah kata hormat saya. Huruf awal kata hormat menggunakan huruf kapital. Hormat berarti huruf H-nya menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Penulisan hormat saya diikuti dengan tanda koma. Salam penutup ditulis di atas tanda tangan dan nama pelamar di sebelah kanan bawah surat lamaran pekerjaan. Nah, sekarang masuk ke kerangka surat lamaran pekerjaan. Mudah-mudahan kalian ada gambaran dengan melihat kerangka surat lamaran pekerjaan ini. Keterangan yang dinomori itu ada di sebelah kiri. Silahkan kalian cocokkan. Namun di sini mohon maaf, harusnya di bawah nomor 3 itu, nomor 4 harusnya itu alamat yang dituju. Namun Ibu lupa menyantumkan. Ibu memberitahukan bahwa seharusnya setelah perihal itu ada alamat yang dituju, baru salam pembuka dan seterusnya sampai dengan terakhir. Silahkan kalian perhatikan.
Dan yang terakhir, ini adalah salah satu contoh surat lamaran pekerjaan yang berbentuk manual. Manual itu apa? Tadi di awal sudah Ibu jelaskan? Ya, betul. Manual itu ialah bentuk surat lamaran yang ditulis tangan dan ada bentuk printout-nya. Nah, seperti ini contoh printout-nya. Artinya bukti fisik dalam tulisan tangan itu ada printout-nya, ada bukti fisiknya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Kalaupun tidak paham, kalian bisa tanyakan langsung melalui nomor telepon atau chat di nomor HP Ibu, dan boleh kalian tanyakan ke wali kelasnya masing-masing. Baik, terima kasih anak-anakku sekalian karena sudah memperhatikan penjelasan dari Ibu tentang materi pertama, yaitu surat lamaran pekerjaan. Jika kalian merasa belum puas, kalian bisa bertanya langsung di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih atas perhatian kalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.